Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sobat A dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali, bisa live lagi, live streaming lagi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih di program yang sama, Obat, Obrolan Bermanfaat. Insya Allah di ngobat kita sambil ngopi ya, ngobrol bermanfaat sambil ngopi, ngobrol penuh inspirasi ya, ngobrol bermanfaat. Insya Allah selamat datang saja untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Insya Allah berkah selalu, sehat selalu semuanya yang sudah hadir. Insya Allah semoga dengan hadirnya program kami ini salah satunya bisa menjadi suatu kemanfaatan dan juga bisa menjadi suatu inspirasi untuk kita semuanya. Wabil khusus teruntuk kami yang ada di sini dan juga para penonton semuanya ya. Saya aturkan selamat malam aja semuanya untuk sobat-sobat semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf mungkin kalau seandainya belum ada yang tersapa-sapa ya. Tapi insya Allah kita di sini akan menyapa-nyapa orang yang typing nantinya atau yang berkomentar ya. Karena dari sini nggak kelihatan ya. Tapi insya Allah selamat datang aja semuanya, selamat bergabung, salam silaturahmi aja semuanya. Kita kembali kedatangan tamu spesial ya, seorang aktor dan juga seorang produser ya dari sebuah perfilman ya, yang insya Allah akan menemani kita 1 jam ke depan ya di live streaming kita di program Obat, Obrolan Bermanfaat. Insya Allah kita sapa-sapa dulu, mobil khusus untuk termasuk narasumber kita ada Ustadz Basuni atau Kopiah baru. Subhanallah sudah berubah sekarang. Kalau kemarin itu masih warna hijau ya. Dicuci sekarang. Jadi tidak sesuai dengan apa sebutannya itu. Kalau Kopiah baru tapi yang dipakai ejo gitu. Subhanallah. Tapi kalau nantinya di green screen itu kan jadi ininya jadi hilang gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah kalau untuk kondisi badan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki masih dipenuhi dengan kesehatan. Alhamdulillah. Tapi kantong masih tetap kempes. Sebentar lagi. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan ya. Saya aturkan selamat siang, mohon maaf. Selamat malam aja untuk semuanya ya yang sudah nampak hadir. Ada sudah 5.000 7.000 mata memandang di sini. Subhanallah luar biasa. Saja Allahu Akbar. Yang siap untuk menemani kita pada malam hari ini. Jadi untuk sobat-sobat semuanya yang siap untuk berinteraksi ataupun yang siap untuk curhat ataupun ada yang mau bertanya-tanya tentang tema ataupun di luar tema silahkan ya. Kalau seandainya kita bisa dijawab untuk malam ini ya kita jawab, kalau enggak ya kita PR-kan aja untuk tahun depan. Kayak halodo gitu aja, dirasa. Apa sih temanya pada malam hari ini? Temanya itu sesuai dengan di banner kita tadi yang sudah kita upload ya, seputar memperoleh keluarga yang bahagia. Keren tapnya Gusti No Agung. Koprok heula. Nah, jadi siapa sih yang tidak menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia? Betul Ustaz ya? Siapapun orangnya pasti menginginkan yang namanya keluarga yang bahagia. Sebab keluarga itu adalah salah satu patokan yang paling terpenting di dalam kehidupan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tuh kan? Itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Makanya lamun cekolot baheula mah keluarga ini tuh harus dipupusi. Ada dipupusinya, dijaga benar-benar, dirawat benar-benar gitu saja. Makanya ini adalah menjadi suatu pembahasan untuk kita di program obat kita ini, yaitu temanya seputar
memperoleh keluarga yang bahagia. Insya Allah. Jadi untuk sobat-sobat semuanya yang udah hadir, yang mau bertanya-tanya, yang mau typing ya, silakan berkomentar, nanti sekaligus kita salam-salam. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu penyampaian sepatah dua patah kata dari rekan kita, dari sahabat kita, dari Ustadz Basuni yang siap untuk menyampaikan bagaimana sih kiat-kiat memperoleh keluarga yang bahagia. Silakan Ustadz, sebelum nanti kita membaca-baca komentar-komentar yang sudah masuk Menyapa ataupun juga, Ustadz. menyapa-nyapa yang sudah masuk ke channel kita ya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Mohon izin, Ustaz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah wa ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiratullah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa yang sudah Al-Ustadz barusan sampaikan, yaitu salah satunya mengenai tentang tema yang pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas, yaitu bagaimana kita kiat-kiat untuk memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rumah tangga warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tadi ya, Ustadz. Rumah tangga ini adalah salah satu jalan yang dimana kita dapat memperoleh kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya ayat. Jadi Allah menciptakan manusia itu, bahkan bukan hanya manusia. Dalam ayat lain disebutkan wa khalaqnakum zawjaini. Kami menciptakan kalian semua itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Dengan itu Allah menghendaki adalah kebahagiaan bagi manusia khususnya. Sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu menyatukannya dalam satu ikatan, yaitu rumah tangga. Akan tetapi dalam rumah tangga ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu tujuan dari rumah tangga ini ada, atau pernikahan ini adalah litaskunu ilaiha, supaya manusia itu memperoleh ketentraman, ketenangan. Akan tetapi ketentraman yang selanjutnya mawaddah warahmah, ketentraman saling mencintai dan saling menyayangi itu tentunya tidak serta-merta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengusahakannya. Betul. Kita harus mengusahakannya sedemikian rupa. Apabila kita ingin di dalam rumah tangga ini memperoleh ketentraman, sakinah itu, maka kita pun dituntut untuk berusaha atau mengusahakannya. Karena kesalit, Ustaz, sering kan orang menakan jalmi ngobrol lagi tentang pernikahan, orang mah ngan hakene sorangan hirup teh, ngan hakene teu boga pamajikan. Kok gitu faktana? Padahal ini aku disebutkan pernikahan itu menjadikan, insya Allah akan menjadikan manusia litas kunu, supaya apa? Supaya mendapat ketentraman. Ini artinya apa? Artinya ketentraman dalam rumah tangga itu membutuhkan usaha, harus diusahakan, Ustaz. Apalagi kita seorang laki-laki, bagaimana caranya agar rumah tangga ini mendapatkan ketentraman dan ketenangan? Salah satunya adalah harus giat berusaha atau berikhtiar. Karena apa, Ustaz? Laki-laki yang idaman itu bukan hanya dia yang tampan. Jadi untuk mendapatkan atau supaya menjadi laki-laki yang idaman itu tidak cukup hanya dengan tampan. Dia pun harus mapan, Ustaz. Karena si wanita ini kalau pagi-pagi itu tidak cukup hanya diberi harapan, tapi dia juga harus diberi sarapan. Jadi lain tongeret ya kudu calangapnya. Itu. Kok tertawanya ini lambat? Jadi kembali lagi, apabila kita ingin apa atau mengharapkan keluarga ini sakinah, tentram, salah satunya adalah bagaimana kita sebagai laki-laki terutama untuk meraih ketentraman itu bagaimana? Salah satunya ialah dengan mengusahakan atau berusaha sebagaimana caranya bagaimana agar keluarga ini mendapatkan ketentraman. Apabila keluarga kita
tentramnya hanya dengan tentramnya ini apabila kita punya duit, nah yang duit saja. Nah, karena Ustaz, bolehlah kalau misalkan orang masih kene nikahnya, masih kene bucin, apa nikahnya baru sebulan 2 bulan, soalnya peribahasa apa Ustaz? Jadi cena kenai cek cewek nanti Ustaz, kenai pokoknya mah arek mencintai apa adanya gitu, pokoknya mah sayangna ya tulus. Boleh dan tentu Ustaz lebih apalahnya kata-katana. Akan tetapi Ustaz, coba dakwaan 1 tahun apa 2 tahun gitu, jangan seterusnya. Mungkin kata-kata itu akan sedikit demi sedikit menghilang. Kenapa Ustaz? Karena si istri nah hiji waktu bakal ngarasakeun kumaha gas beak barang jeung naon, barang jeung KWH anu sisada, ditambah budak anu ngadat kurang jajan, ditambah deui naon Ustaz, pokokna mah ditambah malah kena dikali Ustaz. Itu atuh sindancang. Iya. Pokoknya mah sakitu we Ustaz. Oh gitu. Cukupnya. Oke. Atur nuhun. Jadi inti nama kieu pangintennya sebenarnya. Jadi sesuai dengan tadi apa yang telah dibahas di awal bahwa siapa sih yang tidak menginginkan yang namanya keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, ya. Ingin menjadi atau mempunyai baiti jannati, rumahku adalah surgaku gitu kan. Tapi untuk memperoleh tersebut tidak segampang membalikan telapak tangan saja. Harus ada usaha. Tadi yang betul apa yang tadi Ustaz sebutkan atau yang Ustaz katakan tadi bahwa harus ada proses di sini ya. Tapi sesuai dengan apa yang telah dikatakan di dalam hadis kan sudah dikatakan ada 4 kategori keluarga bahagia. Masya Allah. Arba'un min sa'adatil mar'a antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihina wa ayakuna rizquhu fi baladi. Ada 4 kategori keluarga bahagia. Apa sih supaya kita memperoleh keluarga bahagia itu? Ada di dalamnya itu adalah istri yang salehah. Tapi ini jangan curang. Kita pengen istri kita ingin jadi istri yang solehah, tapi suaminya jauh dari kata-kata soleh. Berarti jangan curang. Kalau pengen istri yang solehah, berarti kembali lagi suami pun harus belajar menjadi suami yang soleh. Biar adil di dalam rumah tangga. Suami ada suami soleh, istri pun ada istri yang solehah. Sebab luar biasanya kalau kita memperoleh di dalam rumah tangga itu istri yang solehah. Kenapa sebabnya? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, tapi sebagus-bagusnya perhiasan adalah istri yang salehah. Oke, sebelum kita ke nadanya, ini kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir di sini, yang sudah typing ya, yang udah ada sudah yang masuk nih. Udah ada yang masuk di sini, udah ada yang berkomentar di sini. Tapi belum ada pertanyaan di sini yang sudah masuk ya. Ada Teh Udung Turi, subhanallah, ini saudara kita dari Cisere yang lagi merantau di seberang. Selamat malam aja, Teteh. Curhat dong. Oh boleh dong, boleh, sangat boleh. Ya silakan yang mau curhat boleh ya, typing saja. Kita mau siapa-siapa yang masuk aja melalui komentar ya, karena dari sini nggak kelihatan itu siapa saja yang sudah masuk di sini. Terima kasih aja yang udah typing ya, yang udah tap yang udah bantu share-nya juga. Ada Ate Rizky Putri ya. Assalamualaikum Batu Raja hadir Ustaz. Subhanallah Batu Raja, salam kenal, salam silaturahmi ya untuk Teh Ati Rizky Putri ya, hatur nuhun. Terima kasih udah hadir. Tiluan ya San? Tiluan. Naona? Teh Ati Rizky Putri. Ono dirasa namina penginten teh. Mohon. Salam silaturahmi nya. Teh Atinya mohon. Hatur nuhun para hadir di dia. Insyaallah karena di sini belum ada pertanyaan seputar tema kita pada malam hari ini, yaitu kiat-kiat memperoleh keluarga yang bahagia ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ada sebuah syair yang berkaitan dengan apa yang telah dibacakan, yang apa telah dikatakan barusan ya, yaitu tentang istri yang salehah. Mungkin sudah pada tahu ini tentang ini ya. Ada sebuah syair sebelum kita lanjut, sapa-sapa juga untuk sobat-sobat yang sudah hadir di sini. Ada iklan dulu sebentar. Mau dirasa. Ada sebuah syair dakwah untuk kita, sekaligus sesuai dengan apa yang telah dikatakan adun ya matang wa akhir matang hal maratus salihah.
setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata kita perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabil khusus yang sudah nampak hadir di sini, kita sama-sama doakan semoga istri-istrinya dijadikan istri-istri yang saleh dan suaminya pun menjadikan suami yang saleh. Kenapa sebabnya? Sudah sangat diharapkan dalam keluarga, karena satu kebahagiaan dalam keluarga kalau ada suami saleh dan istri yang saleh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia jadi hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan tanpa oleh mata kita perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Satu putaran kembali Sebastian. Ini salah satu dakwah juga untuk kita, betapa pentingnya istri yang soleha di dalam keluarga. Dan tadi sudah dikatakan dunia mata'un wa khairu mata'ha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebagus-bagusnya perhiasan adalah istri yang salihah. Makanya kita sama-sama berdoa semoga yang ada di sini semoga dijadikan istri yang salihah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia jadi hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata kita perhiasan dunia, namun yang paling
keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan keindahan. Oke, terima kasih. Itulah tadi ada Saleha ya sebagai nada kita pada malam hari ini. Mohon maaf untuk semuanya, untuk sobat-sobat yang sudah hadir di sini karena program kita ini adalah nada dakwah ya. Tapi insya Allah apapun yang kita sampaikan, mau itu melalui pembicaraan saja, mau itu melalui syair, insya Allah semoga menjadi dakwah untuk kita. Insya Allah ini untuk tayangan untuk yang suka saja. Kalau seandainya nggak suka, jangan ngemeng kemana-kemana ya. Kemana-kemana, kesana kemari ya. Cukup simpel sih, cukup keluar aja cukup ya, nggak usah ngobrol kesana kemari. Yang terpenting insya Allah kami mah hanya berharap semoga tayangan kami ini melalui pembicaraan ataupun melalui nada ataupun melalui syair semoga menjadi dakwah aja untuk Amin, kita ya. ya. Salah satunya seperti nada yang sudah saya sampaikan barusan, yaitu Saleha yang diciptakan oleh Bang Haji Romai Ramai. Ini adalah salah satu syair dakwah, ternyata begitu luar biasanya mempunyai istri yang salehah di dalam keluarga. Suaranya bagus banget, kayak suara Ustaz Jamil. Nah, udah dirasa. Oh, emang bener ya? Nah, udah dirasa. Itu tepan merenang. Insya Allah anugerah. Tapi ya seayana lah saja. Kita sapa-sapa kembali Ustaz yang sudah hadir di sini ya. Yang sudah hadir di sini. Ada Kang John Alfinker. Wih, subhanallah, Kang John Alfinker. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, boleh request lagunya Haji Romai Ramai Sebujur Bangkai, ditunggu ya Ustaz. Request nada ini Sebujur Bangkai. Ini adalah sebuah lagu juga, sebuah syair dakwah juga untuk kita supaya kita mengingat akan kematian. Sebab kita jangan pernah terlena dengan kehidupan. Suatu saat kita bakal merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu bakal merasakan yang namanya mati. Gets man tell no tells. Bisa kan bahasa Jawa anak keren lah pokoknya. Kalau maut sudah menjemput, tak ada satu orang pun yang dapat lari dari kematian. Insyaallah Kang John ya, siap. Konten kreator Cikupa eta saha nano dirasa hadir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ada Teh Mamai Babai. Duh, subhanallah. Cimerang nih. Mamai Babai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cimerang hadir Ustaz. Terima kasih untuk warga Cimerang dan sekitarnya ya. Berkah Cimerang selalu, sehat selalu. Ini warga Cimerang. Ini warga Cimerang. Itu orang itu ayah di situ. Salam Sadayana ke orang Cimerang. Subhanallah, luar biasa. Ada Kang Diki di Sawer kumawar. Ustaz, nanu dirasa aya nyawer dina komentar. Sawer mah bintang di dia mata aya bintang, tapi teu sawios. Mudah-mudahan yang inti nama merenannya penampilan kita semoga menjadi dakwah aja untuk semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa tema kita pada malam hari ini yaitu kiat-kiat memperoleh keluarga yang bahagia. Semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dikategorikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, di sini yang sudah nampak hadir 9.000 mata memandang. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Salam-salam aja semuanya ya. Salam kenal, salam silaturahmi, salam persahabatan semuanya. Semoga dengan hadirnya media sosial ini bukan hanya digunakan untuk hiburan, tapi yuk kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya, satu, untuk menjalin tali silaturahmi, yang kedua untuk mencari ilmu. Insya Allah apa yang kami tayangkan sedikit banyaknya adalah ya ilmu. Undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan dilihat siapa yang berbicara, nada inu bicara nama PTKL kia Gusti Agung Nono dirasa, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Semoga apa yang dibicarakan menjadi suatu kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih ya. Di sini kembali ada Teh Nina Melinda. Assalamualaikum Ustaz, Lebak Siu hadir. Wih, Lebak Siu, subhanallah, masih berdekatan kita. Ustaz Mansur kena titip salam dan Ninanya. Subhanallah. Subhanallah. Lebak Siu, terima kasih udah hadir di sini. Jazakallah khairan, terima kasih. Berkah selalu, sehat selalu semuanya. Semoga yang hadir di sini wabil khusus yang sudah standby dari tadi ya, dari awal kita dibukanya acara ini, semoga kembali lagi sesuai dengan tema kita pada malam ini, yaitu kiat-kiat memperoleh keluarga bahagia. Semoga yang hadir di sini khususnya umumnya
semuanya, warga Facebooker semuanya, dan juga di yang ada di aplikasi lain, semoga dijadikan keluarga yang bahagia. Amin ya Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di sini belum ada juga pertanyaan, Ustaz ya. Mungkin di sini belum ada. Oh, ada lagi nih, masih sapa-sapa Ustaz ya. Ada Teh Erna Safitri Erna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, dirasa. Teka tinggal Ustaz. Teka tinggal dia negara rantang. Subhanallah. Ada Teh Erna Safitri Erna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikembang hadir. Waduh, dari Cikembang. Subhanallah, kembang nasan atau tiasa dilayangkan kembang nanya. Air bunga. Air bunga. Air bunga ini. Ada lagu. Ayah nanu dirasa. Dan Nina, nyangkin dicarioskan ke kalarasan abdi anjeunna saderek. Subhanallah, teh Nina saderek nah cenah saurna teh. Subhanallah, luar biasa. Ada Kang Aris Aprilio, subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, Cikondrang hadir ikut nyimak Ustaz. Aduh Kang Aris hatur nuhun, subhanallah. Luar biasa hatur nuhun Kang Arisnya atas mampir atas nyimak ka dieu atas kersa rumpahan ka channel urang sadayana nya masih di program yang sama yaitu obat obrolan bermanfaat. Kita ngobat sambil ngopi, ngobrol bermanfaat sambil ngopi. Mana kopinya? Ngobrol penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku siram. Siram, iya mah. Lalu dirasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dingin Sad. Dingin? Itu pan ngegelebug, lalu dirasa. Gitu, karena mohon maaf ini karena kita belum ada endorsan ya. Jadi kita itunya labelnya dibuka dulu. Jangan salahkan bila kopimu dingin. Dia pernah hangat namun kau baikkan. Nah, tadi ada. Oh, koprok. Budaya koprok. Kembali. Kita lanjut lagi. Ada Teh Ica Putri Bungsu. Nah, aduh, subhanallah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penonton setia ini. Masya Allah, selalu hadir. Teh Ica itu selalu hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Asyik selalu hadir. Hatur nuhun Teh Ica-nya. Hatur nuhun jazakallahu khairan. Terima kasih udah setia selalu hadir di tayangan streaming kita ya. Ada Teh Meida juga, ini juga termasuk salah seorang penonton setia juga ya. Gimana ya? Ada Teh Meida, assalamualaikum. Kajeng teu dicolokeun deui Pak Ustaz. Nanu dirasa. Cobi ayeuna aya henteu. Tah, ini kan ayeuna teh rada teka kontrol, masih kena teka kontrol. Bilih teu aya gitu nya nembe sana cuculaungan mana naonnya nanu dirasa. Bilih menuju nembe nyanyi. Jadi kekeluhan Sad. Nanu dirasa teman dibedil. Teman dibedil. Teh Meida hatur nuhun. Cobilah dikontrol Teh Meidanya hatur nuhun. Lajeng Ustaz dikontrol. Tah Dede. Tah Mang Win-win. Tah Aris teh ayeun anu dirasa, Ustaz aya nama alah naon dirasa atuh. Naonnya atuh nu dirasa bade rokok, bade kopi ge nya mumpung kita ngobat sambil ngopi urangnya. Ada Mang Widwid. Assalamualaikum Ustaz uing teu tiasa dongkap nuju teraraos cangkeng ieu teh punten banyak. Oh mohon teh sawiya sing enggal damang atunya. Gampil di dia tadi kemarin kan aya setum ari nyari cangkeng mah nya. Di dia aya setum tah ngadapang. Damang teh. Moal mencreh. Jadi gamar Ustaz. Atur nuhun anu paratos berkomentar. Oh nyari cangkengnya. Mudah-mudahan paratos dongkap ngaleungit. Insyaallah amin. Naonna? Cangkengna. Oh, panyawana maksudnya. Atur nuhun parantos napa hadirnya. Oke, biar tidak terlalu keluar dari tema kita Ustaz ya. Siap. Tidak terlalu keluar dari tema kita yaitu kiat-kiat memperoleh keluarga yang bahagia. Karena tadi sudah dibahas bahwa siapa sih yang tidak mau keluarganya menjadi keluarga yang bahagia? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Subhanallah. Karena apa? Di dalamnya ada suami yang soleh, istri yang solehah. Karena tadi dikategorikan keluarga yang bahagia. Baru satu ya. Ada di dalamnya itu istri yang solehah. Tapi yang keduanya apa? Wa auladuhu abroron. Anak yang soleh. Kita tidak akan mempunyai keturunan yang soleh apabila makanya treng manuk treng anak meraku kunjungan, da anak mah kumaha ti luhur. Makanya belajar dulu. Suaminya menjadi suami yang soleh,
istrinya menjadi istri yang soleh, maka insya Allah keturunannya pun mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, dididik, dibina oleh orang tuanya. Insya Allah kita sama-sama doakan juga. Nah, yang hadir di sini semoga kita semuanya mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Insya Allah anak yang soleh akan selalu menjadi kebanggaan di dalam rumah tangga. Anak yang soleh akan menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, mengangkat derajat orang tuanya. Ya, makanya di sini juga. Tapi ingat, jangan hanya kita berharap terus anak kita menjadi anak yang soleh, tapi kita sendiri tidak belajar untuk menjadi soleh. Sebab status anak, Ustaz, status anak itu bukan hanya usia balita sampai dewasa, tapi bahkan meskipun udah cetuk kuis, namun hari cetuk kuisnya sudah beruban, ya, status anak masih ada di dalam diri kita. Berarti tidak akan terputus. Berarti kita juga harus menjadi anak yang soleh. Tapi Ustaz, ada Nabi SAW mengatakan salah satu syarat apabila kita jika kita mempunyai cita-cita mau atau ingin mempunyai keturunan yang soleh yang berbakti kepada kita, maka terlebih dahulu kita harus berbakti kepada orang tua. Biru aba akum tabirukum abnau. Maka berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Betul. Jadi insya Allah apabila salah satu tadi memang betul apa yang dikatakan oleh guru kita, Ustadz, apabila kita ingin mempunyai keturunan yang soleh, maka terlebih dahulu kita harus soleh. Salah satunya adalah apabila kita menginginkan anak kita berbakti kepada kita, maka kita pun harus terlebih dahulu berbakti kepada orang tua kita. Betul. Sebab apa? Sudah jelas dikatakan, contoh salah satu hadis dikatakan bahwa kalau ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus mencapai ridhonya orang tua kita. Ridho Robbi fi ridhol walidayan, wasuhtullah fi suhtil walidayan. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua kita. Makanya salah satunya status anak tidak akan pernah hilang di dalam diri kita. Berarti berusahalah sampai kapanpun, sampai ajal tiba, berusahalah kita untuk menjadi anak yang soleh. Meskipun orang tua kita sudah tidak ada, minimal doakan atau dalam setiap selesai kita sholat fardu, selesai sholat fardu, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah itu salah satu doa yang selalu terpancar akan menjadi penolong untuk kedua orang tuanya. Maka insyaallah kategori kita sebagai anak-anak yang soleh. Makanya satu hal lagi yang harus diingat. Nabi SAW mengatakan, isnani yu'ajilu mallahu fid dunya al-baghi wa uqul walidain. Dua dosa yang Allah percepat siksanya di dunia. Satu, al-baghi, perbuatan lacur. Yang kedua, wa uqul walidain, berbuat dosa kepada orang tua. Jadi dua dosa ini Allah percepat siksanya di dunia. Nauzubillah. Kita harus takut dan kita harus ingat apa yang dikatakan Nabi SAW, bahwa semua dosa itu kadang Allah akhirkan hingga hari akhir, akan tetapi yang dua ini Allah percepat siksaannya, yaitu satu, dosa perbuatan lacur, yang kedua yaitu dosa berbuat dosa kepada orang tua. Karena dari itu kita sebagai manusia yang tentu tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan, bersering-sering meminta maaf kepada orang tua agar kita mendapatkan dan insya Allah apabila kita mendapat ridhonya, tadi seperti yang Al-Ustaz katakan, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti syair yang akan saya sampaikan ini adalah tidak jauh dari supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini adalah salah satu syair dakwah juga untuk kita. Baik, untuk sobat-sobat sebelum kita kembali, Ustaz, ya, siapa-siapa yang sudah hadir di sini, ya, yang sudah berkomentar di sini, kita dendangkan dulu sebuah syair yang mana tidak terlepas dari tema kita pada malam hari ini, ya. Sebelum nanti ada requestan syair-syair dakwah juga untuk kita. Tadi ada dari Kang John tadi yang request. Tapi insya Allah nanti kita di akhir kita akan nyanyikan, ya. Ini adalah sebuah syair dakwah juga yang tidak jauh dari tema kita pada malam hari ini. Ini adalah sebuah renungan untuk kita supaya kita menjadi anak yang soleh.
bersayanglah pada ibumu. Itulah sebuah syair dakwah untuk kita, Ustaz ya. Jero lagu Itu adalah salah satu syair yang berjudul Kelamat. Ini adalah salah satu syair dakwah untuk kita supaya kita bisa menghormati orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, salah satunya yang sudah dibahas tadi dalam hadis ridha Rabbi fi ridhal walidain wasatullah fi satil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua kita. Dan keridhaan Allah itulah sumber semua kebahagiaan. Nah itu makanya siapa sih yang tidak mau mengharapkan yang namanya keridhaan Allah gitu kan? Kebahagiaan dari Allah adalah ridhonya Allah. Itu yang paling kita harapkan di dunia ini ya. Wabil khusus setelah kita meninggalkan dunia ini, kebahagiaan dari Allah kita harapkan. Makanya semoga yang hadir di sini kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang bahagia, bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat ya. Amin, ya Allah. Dan suaminya dijadikan suami yang soleh, istrinya dijadikan istri yang soleha, dan anaknya pun dijadikan anak yang soleh dan soleha. Baik Ustaz, kembali kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir, yang sudah ada yang masuk yang sudah masuk di sini ya. Oke, kita bacain lagi. Dari tadi dari Mang Widit udah ya. Ada Teh Ica lagi. Teh Ica dilajeng Pak Ustad lagu Bunda Ritana Keleresan lagu favorit. Alah naon dasa. Itu dah. Insyaallah lah Teh Ica-nya saupamina berkenaan dengan temanya insyaallah di lagukeun nya. Ya saweran anak. Naon dirasa. Kang Aris Aprilio, Pak Ustad curhat dong, boleh. Bagaimana mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga dalam keadaan ekonomi terbatas? Hatur nuhun Ustad. Alah, kahartos? Kahartos pertarasanana? Mangga Ustad pilih bade penyampaian heula sepatah dua patah kata kanggo Kang Aris yang sudah melayangkan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Kang Aris hatur nuhun ya. Masih aktif betul? Aktif. Selalu, always. Bismillah. Ya mohon izin Ustaz. Mangga. Patah dua patah tiga patah empat asal ulah patah ya. Kau Kang Aris ya. Kumaha carana mempertahankan kebahagiaan keluarga dina kahayaan ekonomi keur pabulit lah gitunya. Komodi kamari mah mojeuna corona mojona corona pan mojona pabulit pagawean hararese gitunya. Terus deui coba mojona kemarau, coba corona. Wah, pabulit telah tentang penghasilan teh hararese gitu. Kumaha teh menjaga keharmonisan eta saur Kang nanti Kang Aris teh cenah saurna teh. Mangga ya Allah masalah sidana Muhammad. Kang Aris kumaha carana untuk mempertahankan keharmonisan dalam kebahagiaan rumah tangga sedangkan dalam keadaan ekonomi yang terbatas. Begini Kang Aris, tarasna lamun ngomongkan ekonomi atau ngomongkan harta rupiah nama orang malah hitung maksudnya. Sebab naon, sebab banyak apapun harta kita, ekonomi kita secukup apapun, semapan apapun, tentu apabila kita tidak bersyukur maka tidak akan puas. Betul. Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mensyukuri hal yang kecil maka tidak akan bisa mensyukuri hal yang besar. Jadi intinya mah satu, dalam keadaan apapun tetaplah bersyukur. Ustaz. Ya, kuncinya syukur. Syukur. Jadi lamun mudah-mudah karena ekonomi mah umpama ekonomi tersulit jadi kebahagiaan dia berkurang. Nah, itu contohnya sarahsiana satu, karena kita terlalu bersandar kepada selain kepada Allah. Kita bersandar pada siapa? Pada ekonomi, pada uang kita, pada penghasilan kita. Lalu ketika
penghasilan dan ekonomi kita menurun, maka kebahagiaan pun kita menurun. Betul. Tapi apabila yang kita sandarkan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan apapun kita, maka kita akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dan ketabahan, kekuatan dalam menghadapi apapun. Termasuk tadi dalam keadaan ekonomi yang kian terbatas. Insya Allah walaupun ada mengeluh ya, tetaplah mengeluh. Mengeluh mah biasa saja. Iya, namanya manusiawi. Tapi jangan sampai mengeluh itu menyalahkan Allah atas takdir yang diberikan kepada kita. Inti nama lamun hayang menang kebahagiaan dalam keadaan apapun dalam rumah tangga orang, tetaplah diajar bersyukur. Yang kecil disyukuri, yang besar juga disyukuri. Tapi saat bagaimana karena enak orang tuh sorangan yang istri orang bersyukuri si orang tuh. Nah disitulah maka kewajiban kita mendidik istri kita bagaimana istri kita itu menjadi orang yang bersyukur. Itu apalagi di musim ayeuna tadi kusa dicari osan tadi geus kaliwat alhamdulillah masalah naon san? Corona. Coronanya Masya Allah hari tamasannya komonya ayeuna sileuheung san nya. Hari tamapan di lemur abdi geus tad. Loba burang ngaratin nu ngalanggur. Masya Allah, anu asal lagawe ngajagi teh nganggur di lemur, anu asal lagawe bangunan nganggur di lemur. Pas corona dah, jadi kok corona. Malahan mah burang corona teh jadi sepakat di lemur abdi mas tadi. Ganti profesi. Karena naon tah? Tina anu ngajahit, tina gawe bangunan kabeh di lemur profesina ganti san. Karena motokopi san. Jadi isuk-isuk kita nongkrong bari moyan motokopi upload karena Facebook. Kan motokopi. Nah gitunya. Jadi intinya pesan kumaha. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di dalam keluarga ini kalau kita berpatokan bahwa bahagianya di dalam keluarga adalah karena dengan harta itu salah. Karena di dalam keluarga harta yang paling berharga adalah keluarga. Didiklah keluarga untuk pandai bersyukur. Jadi harta itu bukan patokan utama bahagia di dalam keluarga. Jadi mulai sedikit banyak mulai tungtung ada manusia mah mau pernah sebeh gitu, mau pernah puas gitu. Dibere A hayang jadi B, hayang bertambah B, ditambah deui B hayang di C. Nah, jadi mulai jadi ABC gitu. Inti nama orang perbanyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur maka nikmat Allah akan bertambah. Tapi sebaliknya kalau kita kufur bukan nikmat yang akan kita terima tapi azab Allah yang sangat pedih. Jadi meskipun ekonomi sedang seadanya, beda kumaha tadi seperti apa yang telah dibahas oleh Ustaz tadi ya. Orang teh ada berusaha untuk bersyukur, tapi ada pemajikan teriak syukur dengan hayah we da ketika ngeceblek wa. Nah, didinya ya, di sana tanggung jawab kita sebagai suami memberitahu. Sekali-kali mau memberitahu, bukan hanya memberi tempe gitu saja. Sekali-kali mau memberitahu ya. Jadi inti nama saling nasihatan di dalam keluarga teh, saling memberikan nasihat satu sama lain. Pandidinya berdasarkan kewajiban antara suami dan istri teh ada hak dan kewajiban saling menasihati. Lamun ayeuna suamina anu kurang bersyukur berarti istrinya kewajiban istrinya untuk memberikan tahu gitu kan. Karena kita diciptakan untuk saling melengkapi. Saling melengkapi supaya mendapatkan kesempurnaan itu di dalam ada adina kehidupannya saatnya. Kang Aris adina kehidupan mah kan biasa. Kadang di atas, kadang di bawahnya. Capek di atasnya, di bawah saatnya. Nah, dirasa. Iya kan? Jadi karena malam Jumat buahnya. Nah, dirasa. Nah, gitu aja. Jadi inti nama diajar bersyukur aja. Inti nama belajar bersyukur dan saling saling mengingatkan antara suami dan didinya. Hak dan kewajiban harus diterapkan di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya menyimpulkan bahwa kebahagiaan di dalam keluarga itu hanya karena dengan harta. Dibatasi dengan harta. Dengan harta enggak. Irarek bahagia. Lamun dibatasi hanya dengan ekonomi dan harta. Oke, itu ya Kang Arisnya. Mudah-mudahan kartas puas lah gitu nya. Upami teu puas apa jadi sepadas naros deui gitu. Oke. Komen deui, Pan. Oke, kita lanjut. Ada Kang Wandi. Wih, subhanallah ada Pak Wandi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Wandi nyata sadir di atas tersarumpahan Iya, Teh Linda oge nonton Ustaz. Mohon atur nuhun. Teka tingali di pali dia mah teu dan nuju nonton kecuali anu kok berkomentar di dia insyaallah. Itu jangan mungkin kita ida sareng keluarga. Parudan subhanallah moto gorengan cenah moto gorengan. Nanu dirasa. Allahu akbar. Moto kopi sannya. Gitu sih nu agung.
hatur nuhun Pak Ustad. Oke tuh Kang Aris hatur nuhun cenah. Beli pada peterasannya beli kirang puas dah pasti pasti kirang puas gitu nya. Pilih pada naras. Insyaallah mudah-mudahan. Pilih pada naras kado rokok teh mangga gitu. Naon dirasa. Sami-sami sama-sama. Kang Parudan, Pak Ustad mohon penjelasannya bedana senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Oh, begini. Senang itu adalah anu dirasakan ku lahir. Batin itu hanya merasakan bahagia. Bahagia itu kalbu, senang itu badan. Senang itu badan, bahagia itu adalah batin. Tapi Nabi SAW mengatakan sumber dari kebahagiaan itu adalah batin. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jiwamu itu ada segumpal darah yang apabila segumpal darah itu baik maka baik seluruh anggota, dan apabila segumpal darah itu buruk maka seluruh anggota pun ikut buruk. Artinya apa? Jadi yang kita rasakan, yang jasad kita rasakan, senang ataupun tidak senangnya tergantung apa yang ada di dalam kalbu kita. Apabila kalbu kita bahagia, insya Allah lahir kita pun ikut senang saja. Gitu. Apabila batin kita sakit, maka seluruh badan pun merasa sakit. Ya. Apabila kalbu kita bahagia seperti tadi, insya Allah badan kita pun insya Allah ikut senang, insya Allah. Jadi bahagia itu adalah perasaan yang ada dalam kalbu kita, senang itu yang dirasakan tubuh kita, zahir kita, insya Allah. Tapi ingatlah tadi, jika badan kita ingin senang, maka bahagiakan dulu kalbu kita. Oke. Insya Allah. Begitu Kang Parudan ya. Oke. Karena di sini belum ada komentar-komentar juga yang masuk. Kita kabulin dulu. Tadi ada pertanyaan karena kita juga perjumpaan kita pada malam hari ini sekitar 5 menit lagi ya untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih aja untuk semuanya. Kita kabulin dulu dari Kang John tadi pengen apa itu syair dakwah yang berjudul Sebujur Bangka. Insya Allah kita kabulin dulu sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga ini syair menjadi syair dakwah juga pas hadirnya. Ini adalah sebuah syair dakwah supaya kita mengingat akan kematian. Sebagai penutup saja. Sebagai penutup, syair penutup untuk kita pada mungkin perjumpaan kita. Insya Allah nanti aja. Untuk semuanya pokoknya ini adalah sebuah syair penutup untuk kita di perjumpaan kita di acara ngobat ini, ngobrol bermanfaat sambil ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Insya Allah apa yang kami tampilkan, apa yang kami sajikan semoga menjadi suatu kemanfaatan bagi kita semuanya. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk hilang putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Ingat sobat-sobat semuanya yang udah hadir di sini, terima kasih. Kita ingat kita tidak akan pernah hidup selamanya. Suatu saat kita bakal merasakan yang namanya kematian. Jangan pernah terlena dengan kehidupan. Suatu saat kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kita bakal dijemput oleh malaikat maut. Apa yang mesti kita persiapkan? Amal ibadah apa yang sudah kita persiapkan hadapi nanti kita sekarang menghadapi akhirat, kehidupan yang benar-benar yang akan menjadi kehidupan selamanya. Kita perbaiki kehidupan kita mumpung kita masih hidup.
datang menjelang. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Jazakallahu khairan yang sudah menemani kita di live streaming di program obat pada malam hari ini. Ada yang baru masuk siapa aja? Ya, terima kasih semuanya dan Ustaz juga terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Ustaz. Program kita pada Mudah-mudahan malam hari ini ya. lain waktu kita bisa Ya, di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan juga bisa mengabulkan apa yang telah dilontarkan atau dipertanyakan atau mohon maaf sudah yang menjadi komentar yang tidak komentar-komentar yang belum terbaca saja. Alah, ya iklan. Lalu dirasa. Ada beberapa nih Ustaz. Kita itu dulu ya, kita baca-baca dulu deh sebentar ya. Boleh. Sebelum kita tutup juga nih. Innalillahi Farudan ke Mihias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Suci, assalamualaikum Pak Ustaz, boleh bertanya? Dikarenakan kita waktu juga sudah yang memisahkan kita. Di lain kesempatan, di lain waktu kita sudah terbiasa ya, sudah menjadi agenda kita dari jam 20 sampai jam 21 ya. Dari jam 20 sampai jam 21. Ada juga ini Kita update aja di beranda kita ya. ada pihacik nih. Cibung Bulang nih Ustaz. Acip? Iya, pihacik nih. Nggak kebaca di sini. Coba Iya. buka mana? Di atas. Sebentar Ustaz. Barusan ada. Pokoknya semuanya terima kasih aja ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini dalam rangka membahas tema Sebenarnya tentang kita masih kangen sama semua. masih kangen. Tapi Kiat-kiat terima kasih. memperoleh keluarga bahagia. Terima kasih aja untuk semuanya yang sudah bantu tiap-tiap untuk share-share-nya juga, yang sudah standby dari awal sampai akhir dan yang sudah bertanya-tanya dan juga menemani kita pada malam hari ini. Terima kasih. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita berjumpa kembali di program yang sama. Ada obrolan bermanfaat. Semoga obrolan kita, apapun yang diobrolkan melalui pembicaraan, melalui perkataan ataupun melalui syair, insya Allah menjadi suatu kemanfaatan, menjadi sebuah dakwah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih Ustaz. Kita tutup aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.